suara batin bukanlah sekadar pikiran yang berlalu lalang di dalam kepala kita. Ia adalah cerminan dari segala keyakinan, emosi, dan energi yang kita pancarkan setiap hari. Setiap kalimat yang kita ucapkan pada diri sendiri membentuk peta hidup kita, menciptakan dunia yang kita jalani, entah itu dunia penuh kegelisahan atau dunia yang dipenuhi rasa damai dan optimisme. Dalam setiap detik, kita berbicara dengan diri sendiri. Namun apakah kita sadar akan pengaruhnya? Dunia luar, yang sering kita anggap sebagai tempat yang tak terhubung langsung dengan keadaan batin kita, sesungguhnya hanyalah bayangan dari dialog internal kita. Apa yang kita lihat, rasakan dan alami adalah hasil dari apa yang kita percayai dalam diri kita. Jika suara batin kita dipenuhi dengan ketakutan, keraguan, dan negativitas, dunia akan tampak suram dan penuh halangan. Namun, jika kita mulai mengganti dialog tersebut dengan keyakinan dan harapan, dunia di sekitar kita akan mulai berubah. Mengidentifikasi dan memahami pengaruh suara batin adalah langkah pertama menuju perubahan hidup yang nyata. Suara batin yang jernih dan positif membuka jalan bagi kita untuk melihat potensi yang tak terbatas dalam diri kita. Ia menjadi kompas yang menuntun kita menuju tujuan sejati. Mengubah suara batin menjadi lebih positif bukanlah sebuah perjalanan yang mudah, tetapi itu adalah langkah pertama yang paling penting. Setiap saat kita mendengarkan dan memperhatikan suara batin kita memiliki kesempatan untuk memilih. Pilihlah untuk mendengarkan suara batin yang mengingatkan kita akan kebesaran potensi diri kita, yang mendorong kita untuk maju meski dalam kesulitan. Suara batin yang positif adalah kunci untuk membentuk realitas yang kita inginkan, dan hanya dengan memahami dan merawatnya, kita bisa meraih kehidupan yang lebih penuh makna. Suara batin adalah sahabat yang selalu ada, berbicara tanpa henti di dalam diri kita. Namun, apakah ia menjadi pendukung yang menguatkan atau justru musuh yang melemahkan? Semua tergantung pada bagaimana kita memilih mendengarkannya. Ketika dialog internal kita dipenuhi dengan keraguan, ketakutan, dan kecaman terhadap diri sendiri, suara batin bisa menjadi rantai yang membelenggu. Kata-kata seperti, "Aku tidak cukup baik," atau "Aku pasti gagal," bukan sekadar pikiran biasa. Mereka adalah benih yang tumbuh menjadi kenyataan yang kita jalani. Pikiran negatif menciptakan siklus keterbatasan yang mempersempit kemungkinan dan membangun dinding yang menghalangi kita meraih potensi sejati. Sebaliknya, suara batin yang dipenuhi dengan keberanian, penerimaan, dan keyakinan dapat menjadi sumber inspirasi dan kebijaksanaan. Saat kita berkata, "Aku mampu," atau "Aku sedang belajar dan bertumbuh," kita sedang membangun jalan menuju kesuksesan. Pikiran positif bukan sekadar optimisme kosong. Mereka membentuk pola pikir yang lebih kuat, mempengaruhi emosi, dan menciptakan tindakan yang membawa perubahan nyata. Membangun kepercayaan terhadap suara batin membutuhkan latihan dan kesadaran. Kita harus mulai menyaring dialog internal yang muncul, mengidentifikasi mana yang melemahkan dan mana yang membangun. Setiap kali pikiran negatif muncul, kita memiliki kesempatan untuk menantangnya, menggantinya dengan kata-kata yang lebih memberdayakan. Ketika kita mulai percaya pada kebijaksanaan suara batin kita, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kepercayaan diri tumbuh, keputusan menjadi lebih jernih, dan hidup terasa lebih tenang. Kita tidak lagi dipandu oleh ketakutan, melainkan oleh keyakinan mendalam bahwa kita mampu menghadapi apapun yang datang. Suara batin bukanlah musuh, kecuali kita menjadikannya demikian. Ia bisa menjadi pembimbing terbaik dalam hidup kita, jika kita memilih untuk mendengarnya dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Di balik hiruk-pikuk dunia luar, ada satu suara yang tak pernah benar-benar diam, suara batin kita. Ia adalah bisikan yang lembut, penuh intuisi, dan jujur. Namun, dalam kehidupan yang dipenuhi ekspektasi sosial, pengaruh eksternal, dan kebisingan mental, seringkali suara ini tertutupi. Kita lebih sering mendengar suara orang lain daripada mendengar diri sendiri. Suara batin adalah cerminan diri sejati kita, bebas dari topeng yang kita pakai di hadapan dunia. Ia bukan suara ketakutan atau keraguan yang dipaksakan oleh pengalaman dan tekanan luar,
melainkan suara yang paling jujur, paling autentik, dan paling selaras dengan tujuan hidup kita. Setiap kali kita mengabaikan suara ini, kita semakin jauh dari kebahagiaan sejati. Bagaimana kita dapat kembali terkoneksi dengan diri sejati? Dengan mendengarkan. Dengan diam sejenak dari segala gangguan, kita bisa merasakan kehadiran suara batin yang selama ini berusaha membimbing kita. Seringkali kita mencari jawaban di luar diri, dalam opini orang lain, dalam standar kesuksesan yang ditetapkan oleh masyarakat, padahal semua jawaban yang kita cari sudah ada di dalam. Ketika kita mulai mendengarkan suara batin dengan penuh kesadaran, kita mulai memahami apa yang benar-benar penting bagi kita. Kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari pencapaian materi atau pengakuan orang lain, melainkan dari hidup yang selaras dengan nilai dan tujuan kita sendiri. Dunia luar bukanlah sumber kebahagiaan, melainkan sekadar kanvas bagi cahaya batin kita untuk bersinar. Ketika kita selaras dengan diri sejati, keputusan menjadi lebih jernih, kehidupan terasa lebih bermakna, dan langkah kita lebih ringan. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh ekspektasi dan ketakutan, tetapi berjalan dengan penuh keyakinan dan kedamaian. Suara batin adalah pintu menuju kebebasan sejati, dan kebebasan itu dimulai saat kita memilih untuk mendengarkan. Pikiran kita bagaikan langit luas yang seharusnya jernih dan terang. Namun, seiring waktu, awan-awan berupa ketakutan, keraguan dan kepercayaan lama menutupi cahaya yang seharusnya bersinar. Kebisingan mental yang terus-menerus mengisi pikiran kita seringkali bukanlah suara sejati, melainkan gema dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, dan ekspektasi yang kita terima tanpa sadar. Kita semua membawa narasi lama, cerita-cerita yang mungkin dulu kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Aku tidak cukup baik, aku selalu gagal, dunia ini keras dan tidak adil. Narasi-narasi ini bukan hanya sekadar pikiran, mereka membentuk bagaimana kita memandang dunia dan diri sendiri. Selama kita terus menggenggam kepercayaan lama yang membatasi, kita akan terus melihat dunia melalui lensa yang sempit dan penuh ketakutan. Langkah pertama untuk menemukan kejelasan adalah menyadari bahwa tidak semua suara di kepala kita adalah suara sejati kita. Kita perlu bertanya, apakah ini keyakinanku sendiri, atau hanya warisan dari masa lalu yang tidak lagi relevan? Dengan keberanian untuk mempertanyakan, kita mulai melepaskan keterikatan terhadap narasi yang mengekang pertumbuhan kita. Melepaskan kebisingan mental bukan berarti menghindari realitas, tetapi menciptakan ruang agar suara batin yang jernih bisa terdengar. Keheningan, refleksi, dan keberanian untuk menyaring informasi yang masuk adalah kunci. Ketika kita berhenti memberi energi pada ketakutan dan mulai memberi perhatian pada intuisi, kita menemukan ketenangan yang selama ini kita cari. Saat pikiran menjadi lebih jernih, kita mulai melihat dunia apa adanya, tanpa filter ketakutan atau luka masa lalu. Kita menyadari bahwa kehidupan bukanlah tentang melawan dunia luar, melainkan tentang menyelaraskan diri dengan kebenaran batin kita. Dalam kejernihan, kita tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga kekuatan. Kejelasan adalah hadiah yang datang saat kita berani melepaskan kebisingan yang tidak lagi melayani kita. Dan dalam keheningan itulah, kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Di dunia yang terus bergerak cepat, kita terbiasa hidup dalam kebisingan, suara notifikasi, opini orang lain, serta pikiran yang tak henti berlari dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu ruang yang sering kita abaikan, keheningan. Keheningan bukanlah ketiadaan suara, melainkan ruang bagi suara batin kita untuk berbicara dengan lebih jernih. Dalam keheningan, kita menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata, sebuah kebijaksanaan yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan. Keheningan membuka pintu bagi intuisi, inspirasi, dan pemahaman yang tidak bisa ditemukan dalam kebisingan eksternal. Pernahkah kita merasa mendapatkan jawaban terbaik saat sedang sendiri, jauh dari gangguan? Saat berjalan di alam, menulis jurnal, atau bermeditasi,
kita seakan tersambung kembali dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Momen-momen inilah yang memberi kita kejernihan untuk melihat apa yang benar-benar penting, membedakan antara keinginan ego dan panggilan sejati dari dalam diri. Dalam keheningan, kita belajar mempercayai intuisi kita. Intuisi bukanlah sekadar firasat acak, melainkan hasil dari pemahaman mendalam yang telah terakumulasi di bawah sadar. Ketika kita memberi ruang bagi intuisi untuk berbicara, kita mulai hidup dengan lebih selaras, bukan berdasarkan ketakutan atau keraguan, tetapi dari tempat keyakinan yang kuat. Keheningan juga mengajarkan kita untuk lebih hadir. Saat kita benar-benar hadir dalam suatu momen tanpa gangguan pikiran yang berlarian, kita merasakan kehidupan dalam bentuknya yang paling murni. Kita merasakan udara yang mengisi paru-paru, detak jantung yang setia menemani, dan keajaiban dari keberadaan kita sendiri. Dunia luar mungkin penuh dengan distraksi, tetapi kebijaksanaan sejati selalu ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan. Kita hanya perlu berani berhenti sejenak dan mendengarkan. Keheningan adalah jendela menuju kebenaran batin kita, dan di sanalah kita menemukan kedamaian, kejelasan, dan arah sejati.